Bismillahirrahmanirrahim. Ada fenomena, ada yang sepertinya akan viral, yakni oleh-oleh dari upacara kemerdekaan yang ke-77 di depan istana atau di istana yang disiarkan seluruh stasiun televisi. Dipimpin oleh Pak Jokowi, para menteri hadir. Memang ada beberapa menteri yang tidak hadir, diantaranya Mas Tito, ada di Kalimantan kalau tidak salah, kemudian Profesor Dr. Muhajir Effendi ada di pesantrennya Abu Bakar Ba'asyir. Alih-alih istana sebagai gambaran kejayaan, gambaran kesucian, gambaran kemajuan, sekarang memang saya tidak dalam kerangka salah benar, kemudian maju mundur, kemudian maju mundur cantik, kemudian baik buruk begitu, tapi memang ada kreasi. Tapi kreasi itu kreasi istana atau kreasi masyarakat begitu. Kreasi itu apakah bisa mendorong satu industri musik, tepatnya musik koplo dangdut. Nah, yang jadi masalah ketika ini dibenturkan dengan istana yang tadi saya sebutkan mestinya menjadi lambang kemajuan, menjadi lambang peradaban, menjadi lambang kemadanian, menjadi lambang keadilan, di mana orang boleh mencari keadilan di istana, boleh mencari kemajuan di bidang hukum, kemajuan di bidang teknologi, kemajuan di bidang pendidikan, kemajuan di bidang infrastruktur, kemajuan di bidang moral, kemajuan di bidang akhlak. Hari ini istana menyuguhkan satu hiburan. Memang di kabinet ada menteri yang mendorong kreasi yang ditugaskan kepada Mas Sandiaga Uno. Tapi apakah itu mesti dihadirkan di istana berupa lagu dangdut dan selanjutnya begitu? Ini yang saya kira akan menjadi sorotan banyak pihak dalam 1-2 minggu ini. Tentu yang akan tetap menjadi tema besar adalah masih tema Mas Sambo. Nah, alih membahas bagaimana penegakan hukum dan selanjutnya, hari ini saya kira akan ada satu jebakan materi, yakni jebakan materi koplo masuk istana, dangdut masuk istana, dan selanjutnya. Memang kita tahu betul kalau teman-teman istana sadar betul akan kamera begitu. Sadar kamera, sadar viralisme, sadar viralitas begitu. Nah, Pak pimpinan negara, Pak pimpinan presiden memang memang demikian begitu. Banyak yang aneh-aneh begitu, seperti Mendiknas, kan orang aneh bagi saya. Siapa sih? Ya, menteri pendidikan. Kemudian ya Menteri BUMN juga prestasinya seperti apa begitu. Bahkan kata Mas Rocky Gerung, tidak salah kalau banyak kementerian itu diambil tugasnya oleh Pak Luhut begitu, karena memang dia bisa full power dan bisa melaksanakan beberapa tugas di kementerian lain. Misalnya di Kementerian Kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya Kementerian Kesehatan full power, dia tidak mudah begitu diintervensi oleh Pak Luhut. Begitu barangkali maksud Pak Rocky Gerung begitu ya. Jadi karena para menterinya kurang kuat, ya akhirnya tidak salah kalau Pak Rocky Gerung bilang akhirnya Pak Luhut yang masuk begitu. Kembali ke peristiwa dangdut koplo yang dinyanyikan oleh saya lupa itu nama anak muda, Parel Prayoga kalau nggak salah namanya. Di tengah jalannya atau di sesi akhir, yakni sesi menyanyikan beberapa lagu, dihadirkan lagu itu, sampai-sampai Pak Prabowo Subianto yang hari ini ya dia tokoh partai begitu, susah untuk disebut tokoh, bukan partai. Pak Prabowo datang ke panggung ya memang mendampingi anak. Kemudian disusul oleh menteri-menteri yang lain. Mas Erik saya kira gagal dia mengambil momen itu, kalah oleh Mas Prabowo. Memang secara hitung-hitungan
sadar kamera, sadar viralitas. Tadi Mas Prabowo diuntungkan gitu, dan dia cukup pandai mengambil kreasi, mengambil inovasi, sehingga menteri-menteri yang lain yang mau nyapres itu nampak gamang begitu. Malah yang datang seorang perempuan, Mbak Sri Mulyani, yang sudah tidak kelihatan muda ya, kelihatan tua dan mungkin capek ngurus detil-detil keuangan. Kemudian Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, yang menarik Pak Kapolri, Pak Sigit Prabowo tidak turun ke bawah begitu. Mungkin dia sedang pusing ngurusin adiknya ya, adiknya yang di luar kendali begitu, di luar kendali Mas Sigit begitu. Ya Pak Sambo dan kawan-kawan, dan sudah ditersangkakan oleh Pak Kapolri. Ada juga yang gagal memanfaatkan momen itu, yakni Mas Erlangga gitu. Walaupun dia sebetulnya dia mestinya memanfaatkan viralitas yang tadi. Tadi saya sebutkan kalau Pak Profesor Dr. Muhadjir Effendi tidak ada di jajaran menteri koordinator, yang ada hanya Pak Luhut dan Pak Erlangga, karena Bang Menteri PMK itu sedang merayakan upacara kemerdekaan yang ke-77 di pesantrennya Abu Bakar Basir. Oh ya, tadi saya lihat Kang atau Mas Teten juga ikut joget. Nah, apakah fenomena ojo dibandingke ini bisa berarti istana yang dipimpin oleh Pak Jokowi tidak boleh dibandingkan dengan istana yang dipimpin oleh Mbak Mega, oleh Mas SBY, oleh Pak Harto, oleh Profesor Dr. Habibie, oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid begitu. Atau memang jangan dibandingkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi begitu. Ya jangan dibandingkan, tapi saya kira kalau prestasi ya mesti berkaca, mesti dibandingkan begitu. Jadi makna jangan dibandingkan, makna lagu rakyat masuk istana, saya kira ini akan menjadi tema-tema oleh para netizen gitu. Kemudian tema yang juga mungkin akan muncul adalah tema kekuranghusuan, tema kekurang hikmatan. Bahkan tadi Kang Deddy, tempat langganan istri saya ngambil berlangganan belanja sayuran, kayak main-main begitu. Ini upacara peringatan kemerdekaan atau main-main begitu, komentar Kang Deddy. Ya, saya sendiri di menit-menit awal merasakan ketidakhidmatan gitu. Kemudian di sela joget-joget, ya akhirnya orang-orang joget-joget ya jadi hiburan gitu. Satu hal yang akan menjadi pembicaraan juga, kalau dulu Pak Harto berhasil membuat Bill Clinton memakai batik, kalau sekarang yang pakai baju-baju tradisional ya orang-orang kita gitu. Saya tadi tidak melihat, atau barangkali tidak berhasil melihat, ada satu orang saja teman-teman dari duta besar yang pakai seragam. Saya kira yang lain akan sibuk juga mengamati ini. Sekali lagi ini fenomena, dan sekali lagi ini cermin apakah bangsa kita maju atau tidak, atau terjebak dengan viralisme begitu, terjebak dengan sadar kamera. Wallahu alam bisawab. Akhirnya selalu saya katakan bahwa ini peringatan dari Allah, bahwa ini adalah sinyal-sinyal dari Allah. Apakah kita mau merenungkan, apakah kita mau memahami, apakah kita mau menjalani kebebasan kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini, atau kita terjebak oleh hiburan-hiburan. Sekali lagi di awal tadi saya sebutkan, ini bukan salah benar, bukan maju mundur cantik, bukan baik buruk begitu, tapi kita sebagai rakyat berhak untuk menilai diri kita sendiri, seperti apa kita ke depan, bagaimana kita memilih pemimpin-pemimpin bangsa. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.